wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Maria Serlina Tuti, NIM 211010550650626. Di sini saya akan mempresentasikan terkait skripsi saya yang berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan pada PT Bukit Asam Persero Tbk periode 2015 sampai 2024. Dimana di sini saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Ahmad Lutfi, dan untuk dospem atau dosen pembimbing saya atas nama Bapak Jamaluddin. Baik, dari skripsi saya di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait latar belakang skripsi saya ya. Jadi di mana dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, nilai perusahaan adalah ukuran yang penting ya, ukuran penting untuk melihat seberapa baik manajemen dalam mengelola sumber daya yang ada. Jadi jika nilai perusahaan tinggi, artinya investor percaya bahwa perusahaan itu memiliki prospek yang bagus di masa depan dan mampu memberikan keuntungan yang layak gitu ya. Dia mampu memberikan keuntungan layak bagi pemegang sahamnya. Bagi perusahaan terbuka seperti PT Bukit Asam Tbk ini yang bergerak di bidang batu bara menjadi hal yang sangat penting. Terus dia juga merupakan BUMN strategis ya, menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan menjadi hal yang sangat penting. Bagaimanapun kinerja perusahaan yang dapat akan mempengaruhi kepercayaan pasar modal, minat investor, terus serta keberlanjutan usaha perusahaannya. Terus faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan tersebut itu di mana tadi ada keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan nilai perusahaan. Terus keputusan investasi itu di mana perusahaan lebih mudah dalam mengalokasikan dana pada berbagai jenis aset ya. Terus jenis aset, baik aset yang nyata maupun keuangan, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang. Terus keputusan pendanaan juga. Jadi keputusan pendanaan adalah cara perusahaan atau PT Bukit Asam ini sendiri ya. PT Bukit Asam ini sendiri menentukan perbandingan tepat ini antara pengguna utang dan modal sendiri, atau biasa disebut dengan ekuitas gitu ya di laporan keuangan. Terus jika perbandingan ini seimbang, perusahaan bisa mengurangi risiko sekaligus memberikan keuntungan bagi investor. Terus yang terakhir itu kebijakan dividennya sendiri. Kebijakan dividen sendiri merupakan keputusan terhadap laba akhir tahun ya, suatu perusahaan dibanding kepada para pemegang saham sebagai dividen dan dijadikan laba yang ditahan gitu, sebagai dividen atau laba ditahan di suatu perusahaan. Jadi dari hasil atau penjelasan latar belakang saya dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, di mana yang pertama, apakah terdapat pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada PT Bukit Asam Tbk periode 2015 sampai 2024. Terus yang kedua, apakah terdapat pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan pada PT Bukit Asam Tbk periode 2015 sampai 2024. Terus ketiga, apakah terdapat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada PT Bukit Asam Tbk 2015 sampai 2024. Dan yang terakhir itu, apakah terdapat pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada PT Bukit Asam Tbk 2015 sampai 2024. Jadi berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan ada beberapa ya. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada PT Bukit Asam Tbk
periode 2015 sampai 2024. Terus yang kedua, untuk mengetahui pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan pada PT Bukit Asam Tbk periode 2015 sampai 2024. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada PT Bukit Asam Tbk periode 2015 sampai 2024, dan untuk mengetahui pengaruh variabel yang dominan terhadap nilai perusahaan ini apa gitu pada PT Bukit Asam Tbk periode 2015 sampai 2024. Jadi baik, untuk manfaat penelitiannya sendiri, dimana di sini ada beberapa yang manfaat penelitiannya. Yang pertama itu bagi penulis atau untuk saya sendiri, penelitian ini merupakan bagian proses belajar yang dapat menambah wawasan pengetahuan sehingga dapat lebih memahami aplikasi atau teori-teori yang selama ini dipelajari. Terus yang kedua itu manfaatnya secara praktis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu, peningkatan kualitas pendidikan khususnya manajemen keuangan, dan menjadi sumber referensi bagi mahasiswa lain yang menerapkan ide-ide dan kreatif. Terus yang terakhir itu bagi perusahaan sendiri, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dalam mempertimbangkan dan manfaat bagi pihak perusahaan terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada PT Bukit Asam Tbk 2015 sampai 2024. Untuk landasan teorinya sendiri, di sini saya menggunakan beberapa indikator. Yang pertama itu untuk nilai perusahaannya sendiri itu diproyeksikan menggunakan PBV ya, atau price to book value, di mana untuk indikator atau rumus yang digunakan itu harga pasar saham itu dibagi dengan nilai buku per saham. Terus yang kedua itu ada keputusan investasi itu diproyeksikan menggunakan price earning ratio atau biasa disebut PER tadi, di mana rumusnya itu harga saham dibagi dengan earning per share. Terus yang ketiga, keputusan pendanaan di sini indikatornya itu menggunakan DER ya, debt to equity ratio. Jadi rumusnya itu total hutang dibagi dengan total ekuitas. Dan yang terakhir itu kebijakan dividen. Jadi diproyeksikan menggunakan DPR, dividen payout ratio, atau biasa disingkat dengan DPR. Rumusnya itu dividen per share dibagi dengan earning per share. Itu untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait metodologi penelitiannya, di mana dipaparkan di sini atau dijelaskannya di skripsi saya itu jenis penelitian saya itu bersifat kuantitatif gitu ya, kuantitatif, dan objek penelitiannya itu PT Bukit Asam Tbk. Periode penelitiannya itu 10 tahun dari tahun 2015 sampai 2024. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan secara singkat ya teknik analisis data yang saya ambil itu, dimana yang pertama itu statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif merupakan metode dasar dalam statistik yang digunakan untuk menyederhanakan dan menyajikan dalam bentuk yang mudah gitu ya, yang mudah dipahami, tapi tanpa melakukan generalisasi dan inferensi terhadap populasi. Terus yang kedua itu ada uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini dilakukan terhadap data yang digunakan untuk analisis regresi berganda, dan untuk melakukan uji asumsi klasik terhadap data yang telah dikumpulkan atau telah disajikan gitu dengan menggunakan analisis seperti beberapa uji lah. Tapi di sini saya menggunakan untuk uji atau olah datanya itu saya menggunakan bantuan program SPSS. Terus yang terakhir itu regresi linear berganda ya. Regresi ini dimana regresi linear berganda ini merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh dua variabel independen
terhadap satu variabel dependen. Terus di metodologi ini juga saya menjelaskan secara ringkas yang di uji T, uji F sama koefisien determinasinya ya. Untuk uji T di mana di sini menurut Ghazali uji T ini si Ghazali menyatakan bahwa uji T digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya. Terus untuk uji F sendiri, uji F itu menurut si Santoso menyatakan bahwa uji F ini dilakukan untuk menguji signifikan pengaruh bersama-sama atau simultan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi gitu. Terus yang terakhir itu ada koefisien determinasi atau R2. Menurut Kuncoro menyatakan koefisien determinasi ini digunakan untuk melihat seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan hasil penelitiannya ya. Hasil penelitiannya di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya saja. Jadi untuk variabel keputusan investasi di mana berdasarkan hasil uji T di dalam skripsi saya dijelaskan di situ diketahui bahwa variabel pair-nya atau price earning ratio nilai T hitungnya sebesar minus 3,110 dengan nilai signifikannya itu 0,021 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pair berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan atau PBV. Terus yang kedua itu keputusan pendanaan pada variabel DER atau debt to equity ratio nilai T hitungnya itu sebesar minus 3,102 dengan nilai signifikasinya itu 0,021 lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa DER atau debt to equity ratio ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PBV atau nilai perusahaan. Terus yang ketiga itu kebijakan dividen. Jadi variabel DPR atau dividen payout ratio di mana dijelaskan di situ nilai T hitungnya sebesar 2,236 dengan nilai signifikasinya itu 0,067 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa DPR atau dividen payout ratio ini tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan atau PBV. Artinya, peningkatan si DPR ini belum mampu memberikan dampak nyata terhadap kenaikan nilai perusahaan. Kemudian di sini ada juga hasil uji F-nya, di mana hasil uji F statistiknya itu diperoleh nilai F hitungnya sebesar 11,388 dengan tingkat signifikansinya itu atau sering disingkat SIG sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA-nya itu diterima. Hal ini berarti bahwa variabel pair atau price earning ratio ini, terus DER, debt to equity ratio, dan DPR, dividend payout ratio secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan atau PBV-nya atau price to book value. Dengan kata lain, ketiga variabel independen ini secara kolektif mampu menjelaskan variasi perubahan yang terjadi pada nilai perusahaannya. Kemudian adapun uji koefisien determinasinya diperoleh nilai R² sebesar 0,799 atau 79,9%. Artinya variabel independen yang terdiri dari DPR, terus DER dan DPR dan PER itu mampu menjelaskan 79,9% variasi gitu ya, variasi perubahan pada variabel dependennya itu tadi
variabel dependen ini tadi kan nilai perusahaan atau PBV lah ya. Sementara itu sisanya ada 20,1% dari hitungan 100% dikurangi 79,9% ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar metode penelitian yang tidak diteliti, seperti faktor eksternal ekonomi, kondisi pasar, ataupun kebijakan manajemen perusahaannya. Jadi maka dari itu saya menyimpulkan bahwa keputusan investasi dan pendanaan mempengaruhi nilai perusahaan, sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh secara parsial. Dan metode penelitian mampu menjelaskan beberapa variasi terhadap nilai perusahaannya. Jadi setelah saya menyimpulkan, adapun saran dari skripsi saya, dimana untuk variabel X1-nya itu kan tadi keputusan investasi. Jadi dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keputusan investasi ini berpengaruh negatif dan signifikasi terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, manajemen PT Bukit Asam Tbk disarankan untuk lebih selektif dan menempatkan pada proyek investasi yang memiliki tingkat pengambilan tinggi dan risiko yang terukur. Terus yang kedua itu untuk keputusan pendanaannya. Keputusan pendanaan di sini berdasarkan hasil tadi itu kan dia berpengaruh negatif dan signifikasi ya terhadap nilai perusahaan. Artinya semakin tinggi nilai DER yang dimiliki perusahaan, maka nilai perusahaan itu cenderung menurun. Hal ini dikarenakan peningkatan penggunaan hutang itu bertambahnya risiko keuangan, sehingga investor menilai perusahaan kurang menarik gitu. Terus yang ketiga itu ada kebijakan dividen atau DPR ya. Penelitian ini tadi menunjukkan bahwa kebijakan dividen ini tidak berpengaruh. Kebijakan dividen ini berpengaruh positif, tapi dia tuh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembagian dividen belum cukup kuat gitu. Jadi dia tuh belum cukup kuat mempengaruhi persepsi investor. Jadi perusahaan disarankan atau PT Bukit Asam ini disarankan untuk menentukan kebijakan dividen yang konsisten, terus yang transparan, dan dengan memperhatikan kondisi keuangan serta kebutuhan ekspansi usaha. Dan yang terakhir itu bagi peneliti berikutnya, itu disarankan untuk menambah variabel lain gitu ya, seperti variabel profitabilitas, terus ukuran perusahaan atau pertumbuhan penjualan, yang mungkin juga intinya dia tuh berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu juga lebih memperluas objek penelitian ke sektor atau periode yang lebih panjang, dapat memberikan gambar yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia. Jadi baik, sekian saja presentasi atau penjelasan terkait skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.